Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sintawati, NIM K71190015, PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melakukan eksperimen praktikum sederhana tentang proses pembuahan atau fertilisasi dan proses menstruasi pada sistem reproduksi manusia. Akan memperlihatkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses eksperimen kali ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama, 1 buah botol bekas berukuran kecil, 1 buah botol bekas berukuran besar, sedotan kecil dan sedotan besar, yang mana nanti botol berukuran kecil ini kita ibaratkan sebagai ovarium, dan botol berukuran besar ini kita ibaratkan sebagai rahim, dan sedotan besar ini kita ibaratkan sebagai tuba falopi. Kemudian gulungan kertas yang dibentuk seperti alat reproduksi pria nanti kita ibaratkan sebagai penis. Lalu plastik kecil yang dibentuk seperti bulatan diberi air berwarna kita ibaratkan seperti sel telur yang nantinya akan mengalami proses peluruhan. Lalu gambar sel sperma, kemudian gambar bayi yang dimasukkan ke dalam plastik yang nanti akan diibaratkan sebagai janin yang berisi bayi yang telah berkembang tumbuh. Awalnya, di dalam ovarium ini akan menghasilkan sel-sel telur, yang mana sel-sel telur nanti akan matang dan masak dan melepaskan dari ovarium. Nah, peristiwa tersebut dinamakan sebagai ovulasi. Sel-sel telur yang matang dan masak akan menuju ke tuba falopi, dan di dalam tuba falopi nanti akan terjadi proses pembuahan oleh sel sperma jika sel sperma dapat menuju ke tuba falopi. Proses pembuahan terjadi ketika sel sperma dapat masuk ke dalam rahim wanita. Seperti ini, penis akan memasukkan sel spermanya melalui vagina wanita. Kemudian, sel sperma yang dimasukkan ke dalam vagina wanita menuju ke rahim itu kurang lebih jumlahnya sekitar 20 juta sel sperma. Namun, dalam perjalanan yang panjang menuju tuba falopi, nanti yang berhasil menuju hanya 1 sel sperma saja. Itu sel sperma yang dapat sampai ke tuba falopi nanti akan bertemu dengan sel telur dan akan melakukan proses pembuahan. Nah, proses ini dinamakan sebagai proses fertilisasi. Setelah itu akan membentuk sebuah zigot, di mana zigot ini akan membelah diri dan menjadi sel-sel embrio, yang nanti sel-sel embrio ini akan menuju ke dalam dinding rahim dan akan membentuk sebuah janin. Dan proses ini dinamakan sebagai proses kehamilan. Kemudian janin akan tumbuh berkembang kurang lebih sekitar 9 bulan, yang mana nanti akan dikeluarkan melalui vagina wanita. Dan proses ini dinamakan sebagai melahirkan. Ketika sel telur tidak dapat dibuahi oleh sel sperma atau sel sperma gagal dalam membuahi sel telur, maka sel telur ini akan bergerak menuju rahim, dan di dalam rahim akan membusuk dan akan hancur dan luruh bersamaan dengan dinding rahim.
Tetesan-tetesan air ini diibaratkan sebagai menstruasi. Sekian eksperimen sederhana proses pembuahan dan proses menstruasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.